94.9 Gunsh FM, good news for the family. Selamat pagi Good News Family, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya dalam program Sabar Hamenja kali ini ya. Sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Nah, pagi-pagi gini udah pertanyaan udah banyak gitu ya. Yang mau nanya mau ini masih bisa, tapi nanti ya sesuai urutan dan selagi ada waktu. Selama masih ada waktunya, kita bisa jawab pertanyaan dari Anda, Good News Family ya. Dan Ningrum sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan jawab pertanyaan kita. Selamat pagi, Ibu. Pagi nih Rum, Apa kabar, Ibu? kabarnya luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin. Di Semarang, Bu. Di Semarang nih Rum. Ya, dan ini pertanyaannya udah banyak banget yang numpuk. Ini pertanyaan hari ini loh ya. Ningrum nggak punya sisa pertanyaan dari minggu lalu, tapi bener-bener yang hari ini tuh pertanyaan dari pagi udah banyak yang kirimkan pertanyaan. Jadi kita langsung aja ya. Kalau Anda, Puji Tuhan. iya. Kalau yang mungkin baru dengar, baru mau kirim nggak apa-apa gitu. Kalaupun nggak dijawab hari ini kan masih ada minggu depan. Kalau ditanyain libur enggak, selama Bu Elis bisa saya nggak akan libur gitu. Masih bisa gitu kan, masih tetap ada sabar hamenja ya. Oke, lanjut ini ke pertanyaannya ya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi mau bertanya. Bu, saat lagi hati sesak karena banyak masalah, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah deklarasi rutin pagi, siang, sore, malam. Tapi rasanya sesek sampai seperti tidak bisa bernafas. Sudah tarik nafas panjang belum? Ya. Sudah tarik nafas panjang, panggil nama Yesus. Hmm. Tarik nafas panjang, ya Yesus. Engkau kekuatanku, kau kesabaranku pasti lega. Terus mulai ngomong, Tuhan terima kasih. Walaupun masalahku banyak, tapi asal engkau besertaku, aku pasti sanggup menyelesaikannya Ya. sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Tarik nafas panjang lagi. Katakan dalam nama Yesus jiwaku tenang. Karena aku tidak sendiri. Ada Yesus yang menyertai aku. Ada Yesus yang mendampingi aku. Seseknya kenapa? Saya misalnya hari-hari ini saya sesek ngeliatin misalnya orang orang Kristen kelakuannya nggak jadi contoh, malah ngajari karyawan bohong misalnya gitu ya. Misalnya tarik nafas dalam nama Yesus, tarik nafas panjang, bilang aku ambil keputusan, aku ngampuni orang itu. Nah, unek-uneknya sampahnya dibuang dulu. Dalam nama Yesus, buang, ampuni, lepaskan berkat, rasa jengkel, marah, kecewa, sakit hati. Dalam nama Yesus aku buang. Aku cabut keluar dari hatiku, dari pikiranku, dari memoriku, dari alam mimpiku, dari alam bawah sadarku. Terus deklarasi iman. Deklarasi iman kalau sampahnya unek-uneknya nggak ditoke nggak iso. Mesti nyesek nanti. Anggap ya. Jadi saya kalau gitu saya cuman gini tok. Ya tarik nafas Tuhan. Terima kasih engkau suamiku. Karena engkau berkata engkau suami bagi para janda. Aku percaya engkau suamiku. Yang jauh lebih baik. Nggak pernah tinggalin dan nggak pernah biarin aku lebih dari ketika suamiku hidup. Tuhan terima kasih. Aku ngadepin ini, aku tahu aku nggak sendiri.
Walaupun aku nggak kenal pejabat, aku nggak kenal orang kuat, aku nggak kenal siapapun, tapi aku kenal Tuhan yang pegang hati semua orang. Seperti batang air di dalam tanganmu yang kau alirkan kemana engkau mau. Itu gitu tuh kita lagi ngutake unek-unek loh. Ngutake unek-unek tapi nggak berlarut di dalam penderitaan atau kesedihan kita, sambil mengingatkan jiwa kita bahwa ada pribadi Yesus yang tidak pernah tinggalin kita. Ya, Ya. oke. Tarik nafas panjang, utarakan unek-uneknya gitu ya. Utarain dulu yang ngeganjel itu apa gitu. Oke, lanjut. Dicoba ya Ibu yang bertanya ini, Ibu atau Bapak nih. Eh, Bu, berarti kalau orang yang nikah sama janda yang cerai hidup terus bertobat, berarti dia harus tinggalkan janda itu kah, Bu? Terima kasih. Ya kalau pasangannya janda itu belum bertobat, belum nikah lagi, atau pasangan suaminya yang belum nikah lagi, ya boleh-boleh aja. Ya maksudnya ya iya. Cuman kalau misalnya dia bertobatnya setelah ikut Tuhan Yesus, melakukannya ya yang namanya pertobatan itu berbalik kepada jalan yang salah, kepada jalan Tuhan. Tapi kalau memang jandanya ini dulu waktu ketemu nikah dengan janda ini belum dalam Tuhan, ya udah sekarang bertobat beneran. Kalau pasangannya sudah pada punya pasangan lagi, ya udah tetap. Kalau memang jandanya itu tetap mau tinggal sama dia, ya udah nggak masalah. Tapi kalau memang dalam pengertian sudah kenal Tuhan Yesus dua-duanya dan melakukan hubungan atau hidup samen leven, ya harusnya kata bertobat ya tinggalin. Tapi baik-baik ya, jangan tiba-tiba pergi tanpa berita, terus tidak minta izin, ya enggak, rundingan baik-baik. Ya. Harus Carakan. ya dibicarakan gitu ya. Memulai dengan baik, mengakhirinya juga dengan lebih baik. Ya, betul. Harus disampaikan dengan baik gitu kan. Jangan sampai terus kemudian terjadi persoalan yang lebih lebar lagi gitu ya. Jangan jadi musuh Iya. akhirnya gitu. Terus malah jadi kepahitan atau bahkan jadi terus dibicarakan di mana-mana, itu malah jadi terus kayak yang ada banyak hal di belakangnya. Makanya gitu ya. Kalau mau ini memang konsekuensi-konsekuensi di belakangnya itu harus jadi pertimbangan terlebih dahulu. Gitu ya. Dari dulu-dulu kita bahas ini di Saberha Menja, selalu kita sampaikan gitu ya. Kalau mau bercerai itu konsekuensi-konsekuensinya tuh harus dipahami. Dan kalau dalam pernikahan sudah mengambil keputusan cerai itu jalan terbaik, ya konsekuensinya jangan nikah lagi. Ya. Ya, makanya kalau mau menikah, sebelum menikah mata dibuka lebar-lebar, telinga dibuka lebar-lebar. Liatin pasangannya, kekurangannya apa. Kalau bisa terima, nah setelah menikah tutup mata lah, rapat-rapat, tutup telinga, rapat-rapat. Jalan. Kalau proses pernikahan bentik itu ya biasa. Berantem itu yoki kembangi wong nikah. Asal habis itu saling merendahkan diri. Ya. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam pernikahan nggak bisa diatasin beneran dan mengambil cerai itu keputusan cerai itu yang terbaik, ya udah jangan nikah lagi. Ya. Karena nanti menikah lagi akan ngadepi masalah yang sama lagi. Iya, betul. Iya, betul. Makanya kan bisa dibilang kayak sebelumnya itu harus dipahami dulu konsekuensinya apa gitu ya.
resiko yang diambil itu apa, itu tuh harus dipahami betul-betul. Oke, lanjut. Eh, Bu, bagaimana cara untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan? Apakah harus nyanyi pujian penyembahan terus-menerus atau bagaimana, Bu? Tinggal di dalam hadirat Tuhan itu sebetulnya tinggal di dalam firman. Firman itu kan pribadi Allah sendiri. Ya, tinggal di dalam firman sambil kerja, sambil ngerenungin firman, sambil memperkatakan firman, sambil mengingat perintah Tuhan. Nah, ketika di dalam pekerjaan ada masalah, Anda meresponi seperti yang firman ajarkan. Itu namanya Anda tinggal dalam hadirat Tuhan. Sekarang Anda tiap hari berdoa, doa 15 jam satu hari, 20 jam, nyanyi nyembah Tuhan, mulutnya, tapi di otaknya dan di hatinya penuh tipuan, punya rencana mau nipu sana, mau nipu sini. Itu namanya bukan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya. Ya, jadi tinggal dalam hadirat Tuhan itu ya hidup kita ini dikuasai dengan firman dan Roh Kudus, dan ketika kita meresponi masalah yang terjadi itu pun harus sesuai dengan firman. Ya udah, itu berarti Anda tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, itu tinggal dalam hadirat Tuhan, ya. Ya. Lanjut. Bu, mau tanya, sebetulnya waria atau transgender itu berdosa atau tidak? Kan dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Dosa atau tidak itu yang enggak, orang dia lahirnya enggak disengaja, kalau lahirnya begitu, ya kan? Ya. Tapi tidak melakukan terus, jadi sudah ngerti nih kondisinya dia begini, gitu ya. Ya harusnya dia jangan dandan Pak, seperti misalnya laki gini, jadi dandanannya kayak cewek. Terus yang cewek dandanannya Kak cowok. laki. Nah itu yang nggak boleh. Dia harus bisa menerima apa kodrat dia. Ya. Saya melihat ada banyak anak yang begitu kenapa kesalahan orang tua. Saya sekali lagi kepingin anak laki, keluarnya laki perempuan, dikasih tiap hari pakai, didandani pakai baju laki, dan namanya dikasih nama orang laki. Nah, ada juga yang kepengen punya anak perempuan, yang keluar anak laki, pas kebetulan anak laki ki ganteng, ayu, oh dikudungi, terus dikasih lipstik, didandani, gawe guyonan, lucu-lucunan, itu berpengaruh ke jiwa anak. Iya. Dosa apa enggak? Enggak, kalau lahirnya memang begitu enggak dosa. Cuman kalau kebablasan mengikuti keinginan dagingnya dia, ya kan, dicobai. Lah wong kowe ayu lho ya, wis ke dandano. Jadi perempuan sekalian pakai baju, nanti kan tambah ayu. Nah, dosa itu kalau dituruti, apa keinginan kalau dituruti akan membuahkan dosa, dan buah dosa itu adalah maut. Itu startnya begitu. Ya. Ya, enggak dosa. Tapi jadi dosa kalau terus tarafmu berpakaian, apalagi berpacaran dengan orang jenis. yang pertama begitu. Nah itu yang nggak boleh. Iya. Itu yang dibilang dosa. Termasuk dosa ketika sudah melanggar perintah Tuhan. Iya. Dosa Ya. kalau sudah melanggar perintah Tuhan. Dan itu yang dikatakan di Wahyu,
sama dikatakan di Korintus, pemburit, termasuk pemburit itu adalah orang sodomi ya. Itu enggak bisa masuk dalam kerajaan. LGBT bukan situ, Bu? Ya, LGBT itu enggak bisa masuk. Ya. Wahyu ayat 21. Ada itu. Sebentar, Wahyu sambil kita cek. Wahyu 21:14 atau coba. Wahyu. 21:14. Dan tembok bukan ya, Bu? Hah? Sebentar, bukan. Bukan. 14. Bukan. Sebentar, sambil kita cariin ya, Gus Yusel ya. Penakut, orang yang pelit, orang yang penuh dengan kebencian. 1 Korintus 6 ayat 9. Itu ya. 1 Korintus 6 ayat 9 itu atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang peburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang di 1 Korintus 6. Tapi yang di Wahyu itu juga ada. 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 itu juga ada. 1 Timotius 1 ayat 10 itu juga sama. Coba. Yang itu sama. Yang 1 Timotius 1 itu bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadamu. Gitu. Yang di Wahyu belum ketemu. Nanti ya kalau ada kita sambil carikan ya. Oke, tapi jelas ya jawabannya. Lanjut. Kita lanjut dulu pertanyaannya sambil kita nanti carikan ayatnya ya. Bu, semisal kriteria takut akan Tuhan itu ada 5 poin, berarti kalau kita cuman punya 2 poin atau bisa melakukan 2 poin, berarti tidak bisa masuk surga kah, Bu Elis? Gimana? Aku enggak dengar gimana, Nero. Semisal, Bu, kriteria takut akan Tuhan itu ada 5 poin. Lalu kita cuman punya atau bisa lakukan 2 poin. Apakah itu berarti kita tidak bisa masuk kerajaan surga? Nggak bisa masuk surga. Ya bisa, tapi itu harus berkembang. 2 kan belajar dari 2 ke 3, 3 ke 4 dijalani, terus pokoknya proses hidup. Proses hidup ini dijalani. Takut akan Tuhan tuh kriterianya gini. 1, benci kejahatan, benci kesombongan. 3, benci kecongkakan, tingkah laku yang tidak baik, mulut penuh dengan tipu muslihat. Nah, 5, yang dipelajari yang mana? Yang sudah dilakukan yang mana? Tingkah laku yang tidak baik. Adegan yang apa? Mulut tidak berdusta atau mulutnya masih berdusta atau tidak berdusta. Berarti yang harus dilatih kesombongan dan kecongkakannya yang harus terus dikikis. Ya. 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 Belajar ngomong jujur. Oh, misalnya keperucut salah, langsung bilang aja, maafin aku ya. Gitu. Maafin aku ya, kemarin tuh aku nganu lo, bohongin kamu. Ya resikonya, dia mau orang enggak apa-apa. Orang kalau benar bertobat itu enggak takut kok. Enggak takut dibilang, kayak kalau yang dhisik ngapusi aku. Dulu aku ngapusi.
Tapi sekarang aku berubah, aku belajar gitu. Saya kalau dionek ke orang gitu, aku ingin di sana. Iya betul, aku berdosa. Tapi aku sudah bertobat dan Tuhan Yesus sudah ngampuni dosaku. Bar toh, beres. Ya. Ya, oke. Baik, lanjut ya. Lanjut. Bu, kalau orang punya sifat pemarah, biar bisa berubah bagaimana caranya? Kadang marah itu kan spontan. Seringnya mulut ngomong dulu, baru mikir. Nah, mulai melekat, tenggelamkan dirimu dalam firman Tuhan. Ya. Terus belajar merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Terus belajar, libatkan Roh Kudus. Nanti buah kebenaran itu, kesabaran itu akan muncul. Ya. Tidak ada teori lain kok. Coba tenggelam dalam firman, Ya. terus pikirin. Terus komunikasi dengan Roh Kudus. Kalau bisa berbahasa roh tiap hari, kalau nggak ngapa-ngapain, berbahasa roh sambil bermazmur dalam roh, sama kalau ini ya bermazmur dalam bahasa akal budi, terus gitu itu sadar dan berjaga-jaganya itu seperti itu. Nah, itu nanti ketika mau marah, langsung komat kamit, langsung Roh Kudus tolong. Itu otomatis. Karena udah terbiasa gitu. Kalau nggak dicoba, nggak dipraktekin, nggak bisa. Saya dulu kan suhu pendek. Saya ini dulu suhu pendek. Tapi ya belajarnya begitu. Pelan. Terus, tapi tiap hari gitu terus. Ya. Oke. Sebetulnya marah itu nggak spontan loh. Ya. Karena marah itu kan sebetulnya respon atau reaksi kita terhadap sesuatu hal gitu. Nah, seringkali sebetulnya kita tuh tahu bahwa, waduh, ini kayaknya udah bakalan ngamuk nih gitu ya, atau marah nih gitu ya. Karena pasti kerasa, beneran kerasa. Nah, pada saat itu dorongan untuk kita mau ngomong itu yang harus kita rem. Digantikan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Elis di awal tadi gitu ya, tarik nafas itu juga sama gitu ya. Itu juga satu proses untuk menghambat nih loh spontan mulut ngomong gitu. Jadi biar kita nggak nyesel. Jujur kalau setelah kita ngomong baru mikir itu nyesel nggak? Pasti nyesel ya kan? Jadi ya itu tadi, ini nggak spontan, harus ambil tarik nafas panjang dulu, terus hembuskan gitu ya, sambil kita tahan berapa hitungan, sambil kita sebut Yesus gitu. Beberapa waktu yang lalu Bu Eli sempat sempat bersaksi loh, cerita tentang em, siapa ya Bu yang dikata-katain gitu dia nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah, itu kalau misalnya misalnya ini spontannya dia pasti bales gitu kan, marah lah ganti. Tapi ya itu tadi. Ya itu Ini yang juga ngalaminya perubahan mindset gitu loh. ya, Karena kita tenggelamkan diri dalam firman, mikirin firman, ngerenungkan perkataan Yesus. Akhirnya mindsetnya dirubah, ya, berubah terus ngadepin. Oh, diteladani benar dilakukan firman itu. Di situ mindset kita berubah benar loh. Oh ternyata ketika aku nggak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, yang dulunya kalau aku pikir kalau aku ngalah itu berarti aku kalah. Oh, kalau aku ngalah itu malu, gengsi, koyone aku kok ndak berdaya. Itu semua mindset yang keliru itu dirubah Tuhan. ya, betul. Ternyata ngalah itu belum tentu kalah.
Tapi justru ngalah itu kita ini menang. Ya, Mindset ini yang harus dirubah. ya, betul. Ini yang harus dirubah gitu ya. Kalau kita nggak mau, ya dulu, sekarang, sampai selamanya kita bakalan stuck di situ. Dengan berbagai macam alasan gitu ya. Kan spontan, kan eh, nggak tahu, ini langsung aja ngomong nyerocos dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak akan pernah berubah. Buah kesabaran itu nggak akan keluar Iya. kalau kita nggak mau untuk melakukannya. Oke, lanjut. Bu Elis, di kitab Yesaya ada ayat yang berkata, Tuhan mengunjungi kita setiap pagi. Apakah itu yang menjadi alasan untuk kita harus bangun pagi-pagi dan berdoa, Bu? Loh, ya itu Yesaya itu kan perjanjian lama. Ya, Yesus belum lahir. Roh Kudus belum diberikan ke dalam diri kita. Kalau sekarang dengan perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudusnya diberikan menetap tinggal dalam diri kita. Oh ya enggak, dia enggak mengunjungi lagi. Dia diam. Mengunjungi kita itu, mengunjungi itu hanya sebentar. Ya. Banyak orang kan bilang gini, Tuhan melawat umatnya. Ya. Kalau di perjanjian baru udah nggak melawat, Tuhan diam. Kalau dia diam bersama kita, dia selalu ada. Nggak cuma di waktu pagi, petang, siang, malam, sore. Dia selalu ada bersama kita. Jadi menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa itu anytime. Ya. Ya, jangan Ya. terjebak dengan perjanjian baru. Jangan terjebak Perjanjian. dengan perjanjian lama. Ya. Jangan terjebak dengan perjanjian lama. Ya. Oke. Jadi Tuhan tiap pagi datang mengunjungi kita. Sekarang di perjanjian baru, dia tiap pagi menyapa kita, siang menyapa kita, sore menyapa kita, malam menyapa kita. Setiap saat dia bisa menyapa kita. Semoga jelas ya. Jelas, jelas, jelas. Lanjut ya. Bu, di Yakobus dikatakan hidup itu seperti uap. Kenapa seperti uap? Kenapa tidak seperti asap? Uap, uap sama asap. Uap Ini ayatnya gini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Ini kalau uap tuh kan gini. Uap ketika kita menguap itu uap itu menyublim sebentar. Iya. Dari air yang dipanaskan terus terbentuk uap kan? Ya, terus hilang blas. Begitu ini udah menguap. Iya, menguap. Menguap itu ya memuai gitu ya, kayak terus hilang gitu. Kalau asap itu kan dari proses. Ini Bu, Ningrum buka dari versi mudah dibaca ya. Versi mudah dibaca itu ayat yang sama, Yakobus 4 ayat yang ke-14. Padahal kamu tidak tahu yang akan terjadi padamu besok. Hidupmu hanya seperti embun tebal. Sebentar ada, sebentar lagi hilang. Iya. Itu kan perandaiannya seperti itu gitu loh. Yang ada terus habis itu hilang. Kalau asap itu selama sumbernya masih ada kan dia akan ada terus. Iya. Iya, tadi saya mikir juga begitu. Jadi selama ini kan ada proses pembakarannya. Iya, asapnya ada. Asapnya ada, betul. Ini kan Yakobus sedang menyampaikan tentang hidup itu
yang yang cuman hanya sementara. sementara. Betul. Iya, yang hanya sementara, sekejap gitu loh. Yes. Sebetulnya pengertiannya hanya gini lah, itu hanya sekejap gitu loh, hidup yang hanya sekejap. Ya. Hidup yang cuman sementara, yang kadang orang ngomong kok nggak enak, kok ini itu. Ini situasinya tuh cuman sementara gitu dibandingkan dengan kekekalan nantinya. Itu sebetulnya yang mau disampaikan seperti itu. Ya. Lanjut. Bu, berarti orang yang rajin olahraga pun tidak menjamin bisa panjang umur ya, Bu? Oh iya, betul. Tapi jangan males ya, nggak mau olahraga ya. Terus jangan jadi alasan untuk tidak bergerak dan berolahraga. Saya ini tiap hari harus jalan kaki. Hmm. Harus jalan kaki santai itu kenapa? Gara-gara satu kali saya baca artikel dari satu dokter yang berkata orang yang duduk terus itu sama juga dengan perokok berat. Kaget saya. Sejak itu ya, saya jalan terus mau ngantri rumah makan masih waiting list. Bu duduk, enggak, saya milih jalan. Saya milih jalan, muter-muter jalan sampai dipanggil. Ini udah, oh saya baru masuk. Saya dijemput supir. Supirnya belum datang, daripada saya berdiri nungguin, mendingan aku jalan. Gitu aja udah sekarang pikirannya. Ya. Hidup sehat, enak. Walaupun nggak panjang umurnya, tapi kalau sehat kan enak. Ya. Tapi hidup sehat bukan berarti akan membuat Anda panjang umur. Enggak. Karena masalahnya umur itu kesempatan atau waktu berapa lama kita boleh hidup itu keputusannya Tuhan. Yes. Umur panjang itu milik Tuhan. Ya. Ya. Jadi ada orang umurnya panjang, tapi sakit-sakitan terus. Iya. Nggak mati-mati. Tapi ada di ruang ICU sampai tahunan. Wah, itu kan berat. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Oke. Orang rajin olahraga tidak menjamin bisa umur panjang. Yang bisa menjamin umur panjang itu, yang tahu umur panjang itu cuma Tuhan. Ya, dan kalau mau panjang umur, ya baca aja, lakukan aja Amsal 3. Ya. Amsal 3 ayat 1 dan 2 itu. Ini minggu lalu udah kita bahas ya. Ya, Amsal punya 3. hikmat Tuhan. Nah, itu nanti panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Ayat 16. Ya, jadi begitu melakukan firman Tuhan panjang umur. Ya. Betul. Jadi bukan lah wong yang rajin olahraga aja nggak jamin panjang umur. Iya, tapi sebenarnya olahraga itu bukan buat umur panjang. Olahraga itu buat kita bisa tetap sehat, bisa kita tetap bisa menikmati. Olahraga bisa bikin kita happy. Olahraga bisa bikin kaki kita jadi lebih kuat gitu ya. Apalagi orang yang sudah usia, apalagi untuk wanita-wanita gitu ya, yang kayak saya gitu di usia-usia yang sudah mulai rawan dan lain sebagainya, itu butuh olahraga gitu. Karena itu sebenarnya kebutuhannya kita kok. Bukan untuk apa-apa gitu, tapi butuhnya kita. Ya. Lanjut. Bu, bagaimana cara untuk bisa semakin peka dan tajam mendengar suara Tuhan? Semakin tenggelam dalam firman. Baca firman. Baca firman, lipatkan Roh Kudus. Karena orang yang suka merenungkan dan membaca firman, karunia membedakan roh itu akan tajam. Sehingga Anda bisa membedakan ini roh Tuhan yang sedang bicara kepada Anda, atau ini hikmat atau keinginan hatimu sendiri. Ya, baca firman aja. Karena mendengar firman dengan mendengar suara Tuhan itu identik. Itu Samuel 3 ayat 7.
Samuel. 1 Samuel, Bu. 1 Samuel 3 ayat 7. 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ya. Ya. Oke, jelas ya. Semakin tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan. Lanjut. Ada pendeta yang mengajarkan tentang perikop Yakub di rumah Laban. Kan waktu domba-domba sedang kawin kan di tempat makannya dikasih bintik-bintik. Maka domba yang sedang kawin yang melihat bintik-bintik itu bisa menghasilkan anak yang berbintik-bintik juga. Nah, dari perikop itu pendeta itu mengajar, misal kita pengen punya rumah nih, maka kita disuruh nempel gambar rumah di setiap sudut rumah kita agar mata kita melihat gambar rumah itu terus dan timbul iman dan kita akan memperolehnya dari Tuhan. Menurut Bu Elis, apakah itu benar? Kalau menurut saya itu benar apa enggak, buat saya itu enggak penting. Buat saya itu enggak penting. Yang penting buat saya tinggal di dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam saya. Maka bila ini, apa saja yang kamu kehendaki, Ya. yang kamu minta kepada Bapamu, kamu akan menerimanya. Lu gampang loh. Ngapain kita bayangin yang belum tentu terjadi? Kadang yang kita pinginin itu belum tentu lebih baik dari yang Tuhan inginin loh. Ya. Contoh ya, misalnya gini nih. Rumah saya itu 6 meter, 6 kali 6. Kecil banget ya. Ya. Masuk keluar ya di situ. Cuman kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur. Saya kalau masak aja di teras. Nyemur pakaian ada di jalan raya, kampung. Bisa bayangin, saya mau membayangkan rumah orang. Enggak lah ya. Saya tuh nggak pernah mikir. Saya sudah cukup puas dengan rumah di Peterongan itu 6 kali 6 2 lantai. Cukup buat saya. Saya enggak pernah pengen loh. Nah, ketika saya diusir dari rumah itu, suami saya bingungan. Saya bilang sama suami saya, nggak usah bingung yang. Kalau ini bagian kita, ya kita nggak kemana-mana. Tapi kalau sampai kita diusir dari rumah ini beneran, ya sudah. Saya percaya Tuhan kasih kita rumah jauh lebih baik dari rumah ini. Tapi saya nggak bayangin, saya pengen aja nggak. Bala saya kepengennya kalau boleh tetap di tempat itu tuh buat saya lebih seneng. Tahun itu loh ya. Enak gitu. Bersih-bersihnya juga nggak ribet. Nah, yang saya lakukan itu saya cuma tinggal di dalam firman, dan perkataan firman itu ada dalam hati saya. Apa yang terjadi? Tuhan kasih saya rumah itu di luar jangkauan kemampuan saya sama sekali. Bayangin. Saya nggak pernah bayangin sama sekali loh. Pengen bayangin sama sekali, enggak. Tuhan kasih saya rumah 5 lantai. Pemandangannya bagus sekali. Semua orang kalau ke tempat saya bilang, aduh pemandangannya bagus ya. Gitu. Emang saya mikir, enggak. Saya pengen, enggak. Saya mimpi, enggak. Berkhayal, enggak. Saya bahkan nggak bisa bayangin ketika suami saya gini, aduh bangun kok di jurang. Ini tanah jurang 19 meter yang dibangun suami saya itu. Saya bayangin, enggak. Mau jadi apa ini bangun kayak begini. Tapi ketika jadi itu, orang Jawa bilang aku sing semelengeren. Loh,
kok bisa begini? Dan suamiku kok bisa desain begini rupa? Keren loh. Saya aja sampai bingung kok. Nggak duga sama sekali. Nah saya yang nggak gitu ya. Pokoknya saya nggak akan punya mimpi besar kalau nggak dari Tuhan. Banyak pendeta kan ngajari gini. Kita harus punya mimpi. Mimpinya yang besar. Seperti Yusuf. Coba. Apakah Yusuf itu mimpi karepe dhewe? Enggak. Enggak loh. Yang ngasih mimpi Yusuf itu Tuhan loh. Iya. Loh, makanya jangan salah. Jangan bilang, ayo kita bermimpi. Punya mimpi yang besar. Cita-cita besar boleh. Tapi kalau tidak dari Tuhan, semuanya tidak akan terjadi. Iya. Tapi coba ya, kita ini tinggal di dalam firman, renungkan firman Tuhan, terus Anda berbahasa roh kalau sudah bisa berbahasa roh, terus gitu aja. Nanti itu ya, oh ya Tuhan bisa kasih mimpi, Tuhan bisa kasih sesuatu yang tiba-tiba terbersit dari dalam pikiran kita. Udahlah, jangan dibatasi Tuhan mau bicaranya sama kita dari mana. Ya, bisa. Tuhan bisa kasih mimpi, Tuhan bisa kasih penglihatan, Tuhan bisa kasih apapun. Cuman kalau saya tadi bilang kalau buat saya nggak penting. Benar apa salah? Saya nggak jawab benar, saya nggak jawab salah. Tapi jauh lebih baik tinggal dalam firman dan izinkan firman itu ada dalam dirimu. Maka kamu akan tahu isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan akan menyelami hati keinginan hati kita yang paling dalam. Yang Anda dan saya pun gak pernah duga. Itu justru akan yang terjadi jauh lebih baik. Benar loh saudara, dalam hidup saya nih ya. Saya gak pernah loh kepengen punya mobil begini. Saya gak kepengen. Saya pokoknya ada mobil yang bisa ngantar saya aja. Saya sudah senang. Tapi saya nggak pernah lo berpikir aku punya mobil ini, aku punya mobil itu, enggak. Tapi yang saya semua nggak pernah duga itu yang Tuhan kasih buat saya. Nah saya ngalamin kuncinya di Yohanes 15 ayat 7 itu. Boleh itu Ningrum dibacain sekali lagi. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Tuh, lihat. Ya, ini simple. Nah, itu aja. Tuhan berkati. Oke. Lanjut ya, Guntur Syalia. Ini kalau nggak lanjut nggak selesai nih. Pagi Bu, mau tanya, 20 tahun yang lalu om saya meninggal dalam kondisi belum terima Tuhan Yesus. Beberapa hari setelah om saya meninggal, saya dapat mimpi ditemuin om saya dan beliau berkata kalau dia sedang ada di alam maut dan sangat menderita. Dan om saya berpesan supaya saya ikut Tuhan sungguh-sungguh biar tidak masuk alam maut seperti dia. Pertanyaan saya, apakah itu benar-benar om saya yang saya temui di mimpi atau siapa Bu Elis? Sudah 20 tahun berlalu sampai saat ini mimpi itu membekas dan tidak bisa lupa. Itu Tuhan. Mimpi yang dari Tuhan nggak akan pernah kita bisa lupakan. Sampai kapanpun. Cuman Tuhan pakai figur om Anda. Tuhan kadang-kadang bisa memberikan mimpi sama kita, bicara sama kita lewat figur orang yang dekat atau terkesan dengan hidup kita. Itu. Saya mimpi yang saya dapetin sejak saya bertobat sampai hari ini nih ya, udah 47 tahun ya. Saya juga nggak pernah lupa. Penglihatan itu masih aja di kelopak mataku. Ya. Jadi itu yang saya jawab itu pasti dari Tuhan. Cuman dia pakai figur om Anda.
Ya, oke. Tuhan Lanjut. berkati. Dan kati Bu, di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi kok banyak anak Tuhan yang meninggal karena kecelakaan ya Bu Elis? Loh, rancangan kecelakaan itu bukan berarti Kecelakaan. nggak kecelakaan. Rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan kecelakaan. Itu pengertiannya tuh cuman gini loh. Nggak mungkin toh saya merancang, mendesain gaun yang saya tuju atau saya persiapkan untuk pesta pernikahan atau pesta ulang tahun. Tapi setelah saya desain, jadi saya gunting-gunting sendiri. Kan enggak kan? Akan hidup kita dirancang untuk dijadikan mempelai Kristus. Tapi kalau kecelakaan, itu mungkin jalan kematiannya lewat kecelakaan. Kalau orangnya meninggal ya di kecelakaan. Kalau seandainya tidak mati, kecelakaan, mobilnya hancur, orangnya hidup. Itu pertanyaannya gini, dia yang ugal-ugalan apa ndak nyetire? Kalau sampai dia jalannya sudah benar baik, tidak melakukan keteledoran, ya udah itu jalan kematiannya dia seperti itu. Saya coba misalnya gini ada kecelakaan, kapan dari mobil ya, sudah dikasih tahu itu bannya pentilnya nggak ada, pentilnya ucul. Nggak digubris, jalan. Lah, ban itu dipompa kenceng, kalau pentilnya nggak ditutup, jalan, apalagi dengan kecepatan tinggi di tol, kan keluar anginnya, bes, 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 sedikit-sedikit kan habis. Gembos nggak? Gembos. Terjadi kecelakaan nggak? Ya pasti. Yang mau disalahin siapa? Nah dirimu sendiri. Tadi udah ditegur loh, Pak, itu bannya gembos, bannya pendilnya nggak ada. Perkataan orang itu nggak direwes, dianggap sepi. Kecelakaan, itu salahnya sendiri. Misalnya kecelakaan di jalan, sudah dikasih tahu kalau lagi nyetir jangan main WA, jangan main handphone. Tapi pada fakta kenyataannya sambil nyetir main handphone. Loh, itu kan nekat karpe dewi. Kalau sampai terjadi kecelakaan, apakah itu rencana Tuhan? Ya tidak. Itu pasti bukan Tuhan. Kesalahan sendiri. Ya, oke. Kalau orang Jawa bilang gugu karpe dewi. Iya, orang kok ya. Iya kan Bu? Iya. Sak senengnya sendiri gitu ya. Itu ada. Orang kayak seperti itu bahaya. Jangan nanti kalau saya bilang nyalain Tuhan, ngawur banget. Betul, betul. Lanjut ya. Bu, asam lambung saya kok masih kadang kumat-kumat. Padahal makanan sudah dijaga benar-benar. Solusinya bagaimana ya, Bu? Coba satu, sudah ke dokter belum? Ya. Kalau belum ke dokter, minum ini apa namanya? Kalau ada pencernakannya yang nggak betul gitu ya, dikasih apa itu yang dibuat asam lambung, sebentar saya kok tiba-tiba lupa. Nah kalau misalnya enggak, misalnya minum obat, misalnya kayak mutilium atau apa, rutin 40 hari Oh iya. atau itu
atau Nexium atau apa, Ya. selesai. Jangan gini, minumnya obat, jangan gini. Jangan ketika Sakit sakit baru minum. minum. Terus Mm, berhenti, itu enggak boleh. Ya. Jadi minum 40 hari atau 1 bulan begitu, setelah selesai, udah. Makanya dijaga. Ya. Udah tahu misalnya kalau saya nih ya asam lambung, begitu minum kopi, saya kepengen kopi. Tapi begitu saya minum kopi, asam lambung keluar. Hmm. Nah, ini tengkuk saya kenceng Hmm. itu. Ya. Terus kalau misalnya enggak makan bakmi, Oh ya. bakmi tertentu. Mm-mm. Nah, itu. Juga kalau misalnya berobat ke dokter, rutin ya, dalam artian begini, jangan kerasa enak, terus kalau dokternya bilang kontrol lagi ya, terus udah enak kok, udah sehat kok, gitu ya. Karena dokter kadang-kadang punya terapi tertentu yang memang kalau asam lambung itu harus selesai, seperti yang boleh disampaikan, 40 hari kadang-kadang. Karena untuk membetulkan itu proses, gitu ya. Antibiotik juga loh. Ya, Antibiotik juga harus diselesaikan. Kalau enggak nanti kebal. ya Minum betul. lagi Dan ini enggak harus ngefek. harus dilihat juga ini benar-benar asam lambung atau memang ada sesuatu hal yang lain gitu kan. Ya. Terus juga ini yang kadang-kadang terlewatkan. Yang namanya asam lambung itu seringkali juga karena stres. Atau Anda malah justru mengkonsumsi obat pereda rasa nyeri itu juga bisa menimbulkan luka di lambung juga. Ini memang harus dilihat semuanya gitu ya. Bisa jadi karena makanan tapi bisa jadi karena hal yang lain gitu. Lanjut ya. Lanjut. Ini sebentar. Oke. Sebentar, sebentar. Hilang tiba-tiba sampai mana? Oke. Itu ya, asam lambung. Lanjut. Bu, kriteria orang benar itu apa saja sih? Baca di Yeskiel 18. Yehezkiel 18. 18 dari ayat 5. Yehezkiel 18 dari ayat yang kelima. Bentar, bentar. Yehezkiel 18 ayat yang kelima. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dialah orang benar, demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang benar itu pasti hidup. Kriterianya berarti silakan dibuka, dibaca, direnungkan kembali dari Yehezkiel 18 ayat 5 5. sampai 9. Sebentar. Oke. Itu kriteria orang benar gitu ya. Lanjut. Ayat
Oke. Bu, di kitab Markus ada ayat yang berkata, kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, percayalah bahwa kita telah menerimanya. Itu aplikasinya bagaimana ya, Bu? Apakah kita mengimajinasikan kalau kita sudah menerima atau bagaimana? Enggak, ini bicara tentang iman. Markus 11 ini yang dimaksud. Markus 11 ayat 24. Karena itu apa juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ini menerima dengan iman, bukan pakai perasaan. Contoh-contoh, ada orang, Bu, maafin saya ya Bu. Ya, saya maafin kamu. 10 menit lagi bilang, Bu, maafin saya Bu. Ya, saya maafin kamu. Setengah jam kemudian bilang, Bu, maaf, 1 hari bisa minta maaf saya bisa 30 kali. Ini berarti orang ini percaya nggak bahwa saya memaafkan dia? Enggak. Ini dalam minta maaf aja ya sama Tuhan ya. Tuhan ampuni aku. Tuhan sudah berkata ya, jika kamu mengaku dosa, aku Allah yang setia dan adil mengampuni dosamu dan menyucikan kau dari yang jahat. Ya ditanggap, percayalah. Udah diampuni. Jangan Tuhan ampuni aku lagi. Jangan minta. Terus. Ini sebetulnya konteks ini bicara iman. Percaya kepada Allah. Ya wis percaya, nak percaya sama Tuhan, ya percaya. Baik minta pengampunan, minta apapun, percaya udah. Tuhan udah dengar, cuman Tuhan mau ngabulkan ya apa tidak atau tunggu. Ya itu nanti urusan Tuhan. Waktunya kapan? Ya wis urusan Tuhan, gitu kan? Yang penting percaya aja, dia sanggup kok, dia bisa kok. Ya. Percaya kepada Tuhan ini kadang-kadang kan orang mungkin yang orang juga seringkali begini kan, terus kapan ya Tuhan genapi gitu ya, kapan ya Tuhan kasih itu kayak itu nggak percaya juga sebetulnya. Kapan ya? Kalau misalnya gini, misalnya nih kita ketemu sama Raja Arab nih, ya, kamu tak kasih aku kasih kamu emas 1 kuintal, ya. Kalau Anda percaya, Anda akan berkata terima kasih Raja Arab. Kenapa kita terima kasih? Karena kita tahu persis dia punya emas itu banyak sekali. Tapi kalau yang janji sama kita ini tukang sapu jalanan Mas, Mbak Ningrum, mangke kula badhe nyuwuni Mbak Ningrum emas 1 kilo wis aja rak 1 ton. Mbak Ningrumnya akan gini, ndak yo toh, ndak iso toh. Apa tenan toh? Apa iya toh? Kepada siapa? Siapa yang bicara sama kita? Kalau yang bicara Tuhan, ya dia pasti bisa loh, dia bisa ngubah gunung dadi emas iso. Tuhan bisa menciptakan, mengubah apa yang tidak ada jadi ada kok. Percaya aja, percaya. Ya. Percaya. Tapi yang penting gini, apa yang kita percaya itu janjinya berasal dari Tuhan gitu ya. Ya. Satu itu, dan yang kedua gini aja. Kalau mengaplikasinya, kalau sudah minta dan doa, minta sesuatu, percaya kamu sudah terima, ya tinggal Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur karena Engkau telah memberikan apa yang aku minta dan aku doakan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu aplikasinya ya begitu. Mengucap syukur, betul. Ya, mengucap syukur. Bu, tapi ada
beberapa pendeta yang menyampaikan, Ningrum pernah lihat gitu ya, mengingatkan akan janji Tuhan gitu. Itu perlu nggak sih? Lho lah ya Tuhan kok dipadake awake dhewe sing iso lali pikun. Kalau yang di Tapi ada kan Yesaya yang 1, begitu. Yesaya 1 itu marilah kita berpetisi. Nah, itu kan Hmm. buat petisi mengingatkan. Tuhan sebetulnya nggak perlu diingatkan. Tuhan tahu kok. Bahkan kadang nih kalau saya nih ya, saya sering kali itu lupa loh. Kalau Tuhan janji sama saya, setelah kejadian baru ingat, oh Eding Tuhan pernah janji sama aku. Kayak begitu sering kalinya. Karena saya nggak konsentrasi kepada janji. Oh iya. Saya lebih konsentrasi kepada perintah. Ya. Kalau kita menjalani perintah, pasti di balik perintah itu ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Ya kan? Ya. Nah, Ya. malah yang banyak yang konsentrasinya kepada janji, nunggoni janji, nongkrongi janjine Tuhan mana to mengei aku, Ya. malah lali kerja-kerja. Ndak jalankan perintah. Ya. Karena di balik yang penting yang harus diingat itu adalah bagian kita. Ya. Perintah. Ya. Janji itu akibat daripada perintah. Ya. Jadi bagian kita tenggelam di dalam firman, lebih dalam lagi dalam firman, itu. Kan salah satunya tadi mengucap syukur gitu. Itu kan juga masuk ke dalam kedalaman firman. Lanjut ya. Bu Elis, sebetulnya warisan itu lebih baik dibagi saat kedua orang tua meninggal atau saat orang tua masih hidup. Seringnya kalau kedua orang tua sudah tidak ada, baru bagi warisan yang sering jadi rebutan, Bu. Anak pertama biasanya minta bagian lebih banyak. Iya. Ya kalau saya gini, ketika saya hidup, tak kasih tahu. Ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu, bagianmu, tapi tidak tak kasih dulu. Jadi cuma dikasih tahu. Ya dikasih tahu. Dan dibuatin di akte. Karena Ah, kejadian berkali-kali, bapaknya belum meninggal, tapi sudah diserahkan hak waris ke anak. Tapi anaknya kurang ajar, nggak tahu diri. Ini temanku sendiri loh ini. Bapaknya minta beli obat, nggak dikasih obat. Nggak dibeli, susternya dikeluarin. Nggak mau gaji suster. Loh, itu kekayaan begitu banyak, itu punya orang tuanya loh. Orang tuanya sakit, ini anak nih kelewatan. Resep nggak dibeliin, suster dikeluarin. Jadi sampai kepengen apa aja nggak bisa. Sampai nangis. Nangis. Dia gelo. Terus ada satu teman lagi juga mertuanya. Saya kaget ketika saya besuk dia di panti jompo. Loh, kok tante ini di situ? Ketemu saya. Nubruk, saya ditubruk, ditangisin. Ya ampun ini tuh tante duitnya akeh kaya ngono. Sugih kayak gitu. Ternyata dia dimasukkan ke panti jompo sama anaknya. Ini kelewatan. Saya ngelihat banyak hal kelewatan dan ini orang Kristen. Kalau tidak orang Kristen mungkin saya masih maklum. Ini orang Kristen. Nggak punya hati. Kelewatan banget. Ya. Menurut saya dia nggak punya hati beneran. Jahat banget ini. Terus kalau di Singapura itu pernah kejadian bahwa hartanya udah dikasih sama Anaknya. dikasih ke anaknya. Akhirnya papanya diusir. Wih. Satu kali jadi pengemis jalanan. Tidur di pinggiran jalan. Mukanya ditutupi. Satu kali temennya tuh curiga.
ini kok kayaknya ini orang apa ya? Curiga ketika dia tidur dibuka tudungnya, topinya itu ternyata tuh temennya. Dilaporin ke pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura ambil keputusan semua harta warisan yang diserahkan ke anaknya ditarik balik sama pemerintah. Dibalikin ke orang tuanya. Itu pernah kejadian itu. Itu kelewatan. Sebetulnya ya wong orang tuanya masih hidup kok yo ngalup, orang Jawa bilang ngalup. Sudah diharapkan diminta. Ya, tapi kalau enggak diminta kok ya tukaran anaknya satu dengan yang lain. Ada yang sudah dibuatkan akte aja bisa dirubah kok, gimana toh Ningrum? Oh iya tuh Bu. Itu udah akte notaris. Udah bisa akte notaris sah. Sudah. Ketika bapaknya mau meninggal tuh sudah dibuatin akte notaris resmi. Ini punya siapa, ini punya siapa nih. Ketika bapaknya meninggal, kakaknya nomor 1 bisa mencabut itu semua, dirubah. Dirubah berdasarkan keputusan maminya. Oh, iya. Ya, bisa. Ya. Jadi tadi kalau saran dari Bu Elis, pada saat hidup udah dikasih tahu gitu ya, udah dikasih tahu ini nanti bagianmu dalam satu musyawarah semuanya ngerti gitu ya, nggak Iya, hanya cuma 1 orang, 2 orang yang tahu, tapi semuanya tahu, lalu dicatatkan secara resmi ke notaris tadi gitu, dan iya, dengan syarat bisa diambil alih setelah gitu ya, iya, kayak gitu. betul. Setelah meninggal sekian lama misalnya gitu. Iya, Dan itu sudah berkekuatan hukum sebetulnya. iya. Oke, lanjut. Kadang itu yang Ningrum, ada Iya, Bu. orang tua meninggalkan warisan ke anak nomor 1. Bapaknya berpikir anak nomor 1-nya akan adil. Ternyata enggak. Jadi kalau menurut saya tadi, sudah saya bagi di notaris, nanti kalau meninggal ya udah ini bagiannya siapa, selesai. Yang pasti adalah semuanya tahu, terbuka gitu ya, semuanya ngerti. Jangan sampai yang tahu cuma 1 anak aja yang sana. Karena, wih ternyata itu lebih banyak. Itu bisa menimbulkan syak iri dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Terus kemudian mencari cara untuk mengubah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Elis. Bisa dirubah. Karena memang kalau warisan itu ngomongin tentang harta itu memang ya itulah. Itu buat orang yang nggak ngerti amati rak nggo popo. Dan orang itu nggak tahu kalau sebetulnya harta kayak gitu tuh panas. Iya. Harta yang nggak bener itu, yang didapat dengan cara yang nggak betul itu panas. Nggak akan pernah bisa diturunkan sampai ke keturunannya. Saya nyaksikan sendiri ya, di keluarga saya sendiri kok. Yang serakah, yang ngakai kabeh sampai akhirnya nggak bisa apa-apa. Mau makan aja susah. Tapi yang haknya diambil, punya pabrik magrong-magrong 5 besar Indonesia. Oh, jadi hebat-hebat. Tapi yang ngakahi, yang serakah, malah akhirnya meninggal ngenes. Belum meninggal aja makan, wes susah nyekolahke anaknya susah. Ya, Ya, itu tadi. ya. Uang panas tadi. Panas. Lanjut. Bu Elis, sebetulnya pelayanan itu memang kita harus korbankan waktu atau pelayanan di waktu yang memang kita kosong, Bu. Misal, seperti saya kan buka toko. Kalau saya mau pelayanan siang hari kan saya harus nutup toko dan saya tinggal pelayanan. Atau saya pelayanan malam hari saja saat toko sudah tutup, Bu. Ya pastinya malam hari dong setelah toko tutup. Ya. Tanggung jawab kan. Pekerjaan itu jadi gini, pengertian ibadah. Ibadah itu apa?
Ibadah itu Anda sebagai suami, jalani tugasmu sebagai suami. Cari uang buat istri dan anak itu Anda lagi beribadah. Istri masak, bersih-bersih rumah, ngurusi suami dan anak, itu Anda lagi beribadah. Ya. Anak kuliah, sekolah, itu lagi beribadah. Ya, orang kerja itu ibadah. Dan ibadah itu semua adalah pengorbanan. Anda sebagai suami yang kerja, lakukan ibadah, korban enggak? Ya korban. Korban perasaan, korban waktu, tenaga. Istri di rumah korban enggak? Ngurusi anak, suami, ngurusin rumah. Oh itu ya korban. Ya. Semua ada. Ibadah itu pengorbanan. Kalau saya bilang seperti bapak yang punya toko atau ibu yang punya toko, ya cari pelayanan yang sore atau malam. Ya. Di saat sudah tutup tokonya. Ya. Jangan bilang gini, alah wes tokomu tutup labar, boleh duit terus. Jangan mau dipancing dengan orang-orang yang sok rohani begini. Nggak bisa. Ya. Ya, kadang-kadang orang itu salah kaprah. Sekarang kalau di saat pelayanan, tokonya ditutup, ada orang mau beli, ada orang lagi mau nagih nota, tutup terus, dipikir malah menghindar, ya kan? Nggak bisa. Waktunya kerja, segala sesuatu ada waktunya. Makanya kalau kita buat struktur organisasi kerajaan Allah, itu nomor satu tuh buat suami itu nomor satu Tuhan. Ya. Kedua istri. Istri. Ketiga Anak. anak. Ya. Keempat orang tua. Yes. Dan kelima itu orang tua atau keluarga. Kelima itu malah bisa ya habis itu bisnis dan pelayanan Pekerjaan. itu satu pekerjaan. Ya, pelayanan dan pekerjaan itu satu level, urutan yang sama. Dan jadi sama pentingnya. Nah, kalau buka toko pun kan masih lihat orang yang beli lagi cembetut susah. Kenapa, Mbak? Kok kok susah? Nah, itu kan juga ada tempat juga untuk nangkep jiwa. Betul. Dan itu kan juga ibadah. Iya, itu ibadah. Iya. Jadi kita bekerja itu kita juga sedang beribadah. Kadang-kadang orang memisahkan antara pelayanan dengan ibadah, dengan pekerjaan gitu ya. Makanya kan hidup kita itu satu tubuhnya gitu. Jadi itu bagiannya. Saya dulu pernah salah. Mau kerja disuruh pelayanan melu sapa bolos ngono. Tapi sekarang saya bertobat, kaget loh aku loh. Oh, tiwas dulu rasane buat pelayanan bolos nggak apa-apa. Nggak jadi berkat, itu jadi batu sandungan. Setelah itu saya bertobat, saya nggak mau. Yap. Itu ya. Jelaskan, jelas banget pastinya. Oke, lanjut. Shalom Bu Elis, mau tanya, bagaimana prinsip menabur yang benar sehingga kita bisa menuai? Terima kasih. Menabur yang benar adalah di tanah yang subur. Itu taburan. Pasti nabur di tanah yang subur. Dan prinsip menabur itu tidak boleh melihat cuaca. Musim. Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya udah, ini prinsip. Kalau mau nabur, jangan selalu memperhatikan apa? Angin dan awan. Angin dan awan. Angin bicara tentang itu, ya, apa ya? Jangan berdasarkan penglihatan dan jangan berdasarkan perasaan, tapi ikuti apa yang Tuhan mau. Ya. Ya.
Jelaskan ini ayat ini. Iya, Kalau saudara dibaca di buku apa terjemahan yang mudah dibaca atau ayat yang lain. ya Iya. Ini tapi ini ya penting untuk ini kaitannya dengan mulai libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Hal ini juga penting ya, Bu. sangat dong. Ya. Maka Tanya. kalau Tuhan nyuruh Mm-mm. kita ngelihat, kita Ya. memperhatikan awan ini. Duh, Ya. wonge ketokane, wonge ketake sugih kok. Iya. Jadi kalau ngeliatin angin, berita orang, halah wong kaya ngono mbok Ya. tulungi, bla bla bla, kita bisa nggak jadi loh. Ya. Betul. Tapi kalau saya cuman gini aja, Tuhan suruh tabur ya tak tabur. Mm-mm. Nggak urusan tumpakane mobil Mercy, tumpakane mobil Opel Rolls Royce atau apa. Saya nggak urusan, saya tabur ya tabur. Ya. Karena benar kalau mau ngelihat kondisi orang, kita bisa nggak jadi. Ya. Saya pernah disuruh nabur sama Tuhan, kalau nurut otak saya ini orang kaya, ini orang hebat, mobilnya aja bagus, tapi Tuhan bilang kasih ke dia. Saya nggak tahu ternyata dia punya masalah, Mm-mm. kena deadline, bang. Kalau nggak dibayar, semua sita dan ambruk dia. Dia pinjam sama semua teman pengusahanya, nggak ada yang mau pinjemin. Nggak ada yang mau pinjemin dia. Ya. Makanya ketika saya kasih, dia kaget sekali. Dia kaget, nggak duga. Ketika saya sama suami saya kasih ke dia kaget. Sampai nangis. Di situ dia tahu benar bahwa Tuhan itu hidup. Dan usahanya dibangkitkan Tuhan sampai hari ini. Ya. Ya. Ya, oke. Oke ya, jelaskan. Lanjut. Shalom Bu Eli, shalom Ningrum. Halo. Shalom. Saya rutin dan wajib baca Alkitab. Dari dulu saya cara bacanya urut dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Pernah saya rubah kalau pagi baca Perjanjian Lama dan kalau malam baca Perjanjian Baru. Tapi kok nggak bisa dan nggak nyaman. Terus balik lagi bacanya dari Perjanjian Lama urut ke Perjanjian Baru. Kadang kalau pas malam baca bilangan itu bikin ngantuk dan bacanya dapat sedikit. Makanya saya ganti kalau malam Perjanjian Baru. Ternyata jadi nggak nyaman. Apakah ini benar, Bu? Terima kasih. Kalau saya ya lebih enak pagi itu Perjanjian Baru ya. Ya, Karena itu yang harus lebih diperhatikan. Tapi Perjanjian Lama juga bukan berarti tidak perlu. ya. Perjanjian baru lama itu sama baru itu seperti pakai baju lengkap, celana dan baju. Mm, Jadi nggak bisa diabaikan. Cuman kalau di perjanjian lama itu banyak cerita. mm, Cerita yang akan menjadi gambaran ilustrasi atau menjadi jendela ilustrasi perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus sering banyak bicara pakai perumpamaan. ya. Jadi kalau saya senang perjanjian baru di pagi, Mm, perjanjian lama malam. ya. Cuman asal tiap hari saya baca Satu pasal. ya satu pasal. Ya. Amsal itu jumlahnya 31 pasal. Jadi kalau satu pasal satu hari dalam satu bulan pasti selesai. Ya. Ya. Lanjut ya. Bu Elis mau tanya, masih kaitannya dengan warisan. Tadi Bu Elis sampaikan untuk memberitahu anak-anak apa saja yang mau dibagi dan bagiannya masing-masing. Tapi saat detik-detik orang tua mau meninggal, anak tertua masih tanya dan akhirnya tidak terbagi seperti yang orang tua awal janjikan. Pada akhirnya bagian yang seharusnya punya adik-adiknya diambil kakak tertua. Kalau begini bagaimana, Bu? Nah ya itu yang nggak bisa. Kakak tertuanya tuh nggak tahu resikonya itu nanti.
Akibatnya yang dia tanggung itu berat sekali kalau dia ngambil hak adik-adiknya. Ya. Sebentar, tapi pertanyaannya gimana? Setelah orang tuanya mau meninggal, Pada saat detik-detik orang tua meninggal kritis itu loh Bu, pada saat ya, kritis ya, ya. anak Ah, tertuanya itu masih tanya lagi gitu loh. Terus kayak dikasih apa ya? Mungkin seperti kayak dikasih masukan-masukan seperti apa akhirnya tidak terbagi seperti yang orang tua awal janjikan. oh, Jadi terus kemudian diambil sama kakak tertuanya itu. ya itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Ya. Ya, orang sebetulnya orang kritis tuh nggak boleh ditanya seperti itu. Karena kan kondisinya udah nggak wajar. Iya. Ya, tapi kalau dia mau melakukan kelicikan seperti itu ya udah biarin aja. Tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Nah, adiknya diajari legowo. Udah enggak apa-apa, terima dikit, yang penting diberkati Tuhan. Awan setapak mendatangkan hujan berkat besar daripada dapat segunung tanpa berkat Tuhan amblas. Ya. Udah gitu aja. Disyukuri. Ya. Semua tapi sudah di akte notaris. Nggak ada keterangan itu. Oh lah ya, kalau semua sudah di akte notaris ya sudah. Mau berubah seperti apa, udah yang penting yang di akte notaris. Karena sebetulnya kalau di akte notaris pun itu kan ada klausa, ada tulisan, biasanya ada tulisan ini dibuat dalam kondisi sehat Ya tidak jasmani. dipengaruhi dan Yes, tidak dapat tekanan dari betul. siapapun. Nah, itu ada kalimat begitu. Ya, Ya. itu pernah terjadi di keluarga saya. Mm-mm. Nenek saya udah mulai pikun, Hmm. dibawa pergi ke notaris. Tanda tangan, tapi rak ngerti. Saya ditanda tangan opo. Hmm. Ya, Tapi ya. kalau ngeliat sekarang ya hidupnya susah. Mm-mm. Ya puji Tuhan lah. Ya. Itu eh itu ada kalimat apa ya, Bu? Kalau di firman Tuhan harta rampasan apa gitu loh. Iya kan? Ada Ya. begitu juga. Oke lah. Ya itulah. Lanjut ya. Bu, saya mau melanjutkan yang Rabu lalu sudah dibahas tentang seorang ibu yang ingin tetap produktif di usia pasca pensiun, tentang jika bekerja mungkin di luar negeri misalnya. Bu Elis pada waktu itu prinsipnya setuju, namun harus ada advice, harus tulus, ya, diizinkan juga oleh anak-anak. Apabila ingin bekerja di tempat yang jauh, supaya hubungan dengan keluarga tetap terjalin dengan baik. Sejauh kondisi sekarang, karena seperti ada peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Karena jika terus si ibu ini bersama dengan anak dan keluarganya, khawatir timbul gesekan. Apalagi menantunya berkegiatan di rumah atau work from home. Bagaimana menurut Bu Elis? Terima kasih. Ya itu namanya menghindar. Proses Hmm. itu proses itu terjadi lewat gesekan kan. Mm-mm. Kan besi menajamkan besi. Ya. Manusia menajamkan sesama. Justru kalau mau ngelihat mertua dengan menantu rukun itu ya di saat itu. Mm-mm. Mau tahu menantumu baik, Mm-mm. mau tahu mertuamu baik apa enggak, ya di saat itu. Mm-mm. Mambu wangi. Oh iya, cedak, cedak, Mambu mambu. tahi. Itu hubungan yang belum tentu serialnya. Ya. Kalau jauh kan ya gini ya lah, jauh. Karena Mm-mm. jarang ketemu jadi ketok sayang. Ya akeh tunggale kayak gitu. Tapi kalau mau ngelihat sayang bener itu di Tulus atau enggak ya deketan itu. iya, digebuki, dipisui, dimaki, itu tetap sayang. Saya punya satu kenalan orang di Solo. Udah ini saya berkeluarga. Orang tuanya kalau memperlakukan dia itu ngasih seperti itu. Tapi dia nggak bisa ninggalin orang tuanya loh. Ya. Kalau maki-maki dia kayak begitu ya. Tapi dia tetap nggak bisa ninggalin orang tuanya karena apa? Mikir.
orang tuanya, nanti saya ngurusi orang tuanya siapa? Nanti kalau orang tuanya ada apa-apa gimana? Akhirnya dia yang korban. Karena adiknya pergi menjauh semua. Adiknya pergi menjauh semua, cepat-cepat tinggalin orang tuanya. Tapi ini anak satu ini justru dia yang mau dampingi orang tuanya. ya. Ya. Kan ibu bisa tinggal di Semarang, kerja di Semarang, yang nggak sampai jauh di mana namanya, luar sampai negeri. tapi masih bisa berguna, kerja di kota, misalnya seminggu sekali ketemu ya masih bisa, anaknya datang nengok, jenguk ya bisa gitu loh. Ya. Yang penting bisa mandiri, masih iso kerja golek duit dewe. Masih bisa menghasilkan gitu ya. Yang penting tujuannya supaya enggak pikun tuh loh. Iya betul. Penting tujuannya supaya nggak pikun. Rasa-rasanya Kak, ya tadi jangan menghindar itu menjadi salah satu alasan gitu ya. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Pagi, kalau orang mengalami masalah keuangan, apakah bisa karena dia tidak memberi perpuluhan, Bu? Kadang kalau kita konseling ke hamba Tuhan, ke pendeta, pada bilang karena kita tidak memberi perpuluhan. Halo Bu. Kadang apa nih, Kerung? Kadang kalau kita konseling ke hamba Tuhan dan pendeta, pada bilang karena kita tidak memberi perpuluhan. Iya. Oke. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau sebagai orang percaya, sebetulnya ketika kita bisa mengingat perpuluhan, itu berarti kita ingat bahwa sumber berkat kita itu adalah Tuhan. Tapi melakukan perpuluhan tanpa kesadaran, tanpa pengertian yang benar, itu juga nggak ada gunanya. Karena kalau melakukan hanya karena ancaman atau karena desakan, itu juga nggak betul. Tapi kalau saya melakukan itu karena kesadaran saya. Iya ya, aku dapat berkat gini karena Tuhan kok. Kalau Tuhan nggak berkati aku nggak dapat. Jadi aku mau kembalikan. Belajar taat setia dengan perkara yang kecil, maka perkara yang besar terus disediakan Tuhan buat kita. Amin. Ya. Jelas ya. Lanjut, satu pertanyaan lagi nih. Ya karena waktu kita tinggal sedikit. Satu pertanyaan. Bu, bagaimana, karena masih sambungannya. Bu, bagaimana cara agar semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya? Caranya bagaimana? Lakukan perintah Tuhan. Maka janjinya pasti terjadi. Amin. Siapa taat kepada perintah, dia akan, sebentar, Amsal 13:13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya udah. Kalau kalian lihat di perjanjian, selalu ada jika kamu bla 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 bla. Itu perjanjian. Maka aku, ada jika dan maka. Perjanjian yang diberikan kepada Tuhan ke manusia, itu ada jika itu bagian kita manusia, maka itu adalah bagian Tuhan. Kalau kita tidak melakukan bagian kita,
Tuhan nggak melakukan bagian Tuhan, itu dianggap perjanjian gugur. Hmm. Ya. Tapi kalau mau perjanjian itu tetap terjadi, terbukti, terlaksana, ya ayo lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tanpa kita klaim, tanpa kita nagih Tuhan, Dia Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia berjanji dan dia akan menggenapkan janjinya. Oke? Ya. 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 Ini ternyata sudah 10.31, artinya sudah apa ya? Harus selesai jamnya Iya. ini. Cepet banget, 1,5 jam loh. Ada pertanyaan yang baru masuk. Mohon maaf nih, Rum nggak bisa baca di jam ini. Minggu depan ya, ditunggu ya jawabannya ya. Karena memang, Gitu. kita waktunya habis di hari ini. Seperti biasa Bu, buat pendengar, buat Good News Family. Iya. Hari-hari ini Anda dan saya kita harus kembali melihat bagaimana cara kita hidup. Apakah hidup kita ini sudah berkenan sama Tuhan? Ya. Perhatikan caramu hidup dan amatilah ajaranmu. Ini penting sekali. Pelayanan aktivitas tidak bisa menjadi satu patokan bahwa hidupmu berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti kita tinggal di dalam firman dan melakukan firman. Sebab itu perhatikan bagaimana caramu hidup dan amatilah ajaranmu. Ya, oke. Cari sendiri ayatnya. Ibrani, nanti Ibrani. Ya, perhatikan. Iya. Oke. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus Shalom. berkati. Nah, Yap, dan terima kasih buat Anda Good News Family pendengar yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Cukup panjang hari ini ya lebihnya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.